Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Siva Aulia dan teman saya bernama Saya Faiha Afanin. kelas PB1C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Presentasi kami berjudul Nilai-nilai Islam dalam Ilmu Pengetahuan. Kami berdua dari kelompok 6. Pengertian Islam. Islam memiliki kepercayaan dasar yang disebut tauhid. Tauhid adalah keyakinan mengenai Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan. Dari pandangan hidup tauhid ini, konsep ilmu Islam tumbuh dengan keterkaitan yang sangat erat dengan Allah SWT. Ilmu yang tumbuh tanpa menghilangkan aspek dunia, akhirat, materi, dan ruh, serta memiliki sandaran yang final dan otentik yaitu wahyu. Islam adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah SWT yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Sedangkan wahyu adalah firman Allah SWT kepada orang yang menjadi pilihannya, Nabi dan Rasul, untuk diteruskan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Akal dan wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ilmu mampu membuat manusia lebih dekat dengan Tuhan. Selain berperan sebagai dien, Islam juga berperan sebagai landasan peradaban yang berangkat dari proses tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang terakhir dan sempurna. Terakhir karena setelah Islam ditetapkan, Allah SWT tidak menurunkan lagi agama baru. Sempurna dilihat dari cakupan. Yang pertama itu keberlakuannya, universal dan sepanjang masa. Yang kedua, kandungan ajaran, dari hidup pribadi sampai global, dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, keseimbangan tawazun antara dunia akhirat, dunia sebagai lahan untuk menanam, dan akhirat tempat menikmatan hasil tanaman, serta keseimbangan antara individu dan sosial, sederhana dan rasional. Islam sebagai pedoman dan arahan hidup manusia, termasuk pedoman dalam mencari, mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang diterima secara sistematis, logis, dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkannya, bersifat lebih spesifik akan sebuah pengetahuan. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab masdar, dari alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedang pengetahuan dengan knowledge. Persamaan ilmu dan pengetahuan adalah hal-hal yang sama dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan sesuai pembidangnya. Sama-sama hal yang dengan rasa keingintahuannya layak dikaji dan diteliti. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan sebagai modal awal dengan sifat umum dan sekedar info. Lalu ilmu mempelajari dengan sistematis, berbagai metode, spesifik dan logis, hingga mengkhususkan dan menindaklanjuti pengetahuan tersebut menjadi sebuah ilmu. Selanjutnya, kita akan membahas sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan diperoleh dari berbagai sumber. Seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abdil, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada para penuntut ilmu karena senang dengan apa yang mereka tuntut.
Hadis ini menjelaskan bahwa tidak ada kendala atau batasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, sumber ilmu telah diklasifikasikan ke beberapa jenis agar manusia paham akan sumber dan konsep ilmu pengetahuan. Wahyu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu merupakan teras segala ilmu, di mana wahyu telah diturunkan dan dikumpulkan di dalam Al-Quran. Wahyu yang diturunkan mengandung segala ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh manusia untuk kemaslahatan hidup serta perkara gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Dengan akal manusia dapat menimbangkan dan membedakan antara yang baik dan buruk, walaupun mungkin tidak bersifat kebenaran mutlak, namun memadai untuk mengatasi masalah kehidupan. Semua makhluk ciptaan Allah dikaruniai otak, namun hanya manusia yang dikaruniai akal agar dapat berpikir dan menentukan sikap kemanusiaan di dalam diri. Allah menciptakan manusia dengan 5 panca indera yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah. Panca indera juga merupakan sumber untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Klasifikasi ilmu menurut ulama Islam. Yang pertama ada menurut Syahwaliyullah yang mengklasifikasikannya menjadi 3. Yang pertama ada Al-Mangulat. Al-Mangulat merupakan semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu kepada tafsir, usul al-tafsir, hadis, dan al-hadis. Yang kedua, al-maqulat. Al-maqulat itu semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. Yang terakhir ada al-maksyufat. Al-maksyufat adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Yang selanjutnya ada menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam 2 kelompok, ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain tentang cara amal perbuatan yang wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berarti dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Lebih jauh, Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu fardu ain ialah ilmu agama dengan segala cabangnya, seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sementara itu, yang termasuk dalam ilmu yang menuntutnya fardu kifayah antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit. Yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Macam-macam ilmu. Yang pertama ada filsafat. Filsafat mempelajari suatu kebenaran secara mendalam, mendasar, menyeluruh, dan spekulatif. Eksakta mempelajari tentang alam, keadaan, hewan, langit, dan lainnya. Sosial mempelajari tentang manusia, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang terakhir ada humaniora, mempelajari sastra-sastra dan nilai kemanusiaan. Sesuatu dikatakan ilmu jika memiliki ciri-ciri, ada objek yang spesifik, disusun secara sistematis, mempunyai metode sendiri atau epistemologis, dan memiliki tujuan. Dengan bahasa lain, syarat ilmu atau pengetahuan itu menjadi ilmiah jika logis, objektif, sistematis, andal, dirancang, akumulatif. Bisa disingkat LOSADA. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu. Al-Quran merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan bacaan mulia serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Artinya, Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat 1.
Cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Dilihat dari jalan untuk mendapatkannya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diketahui melalui dua cara. Yang pertama khusus atau qauliyah. Khusus diperoleh melalui jalur formal, yaitu melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Ilmu yang ada di dalam wahyu disebut ayat-ayat qauliyah. Ia berada di dalam kitab suci Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Di samping itu juga terdapat sabda nabinya yang telah dihimpun oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Wahyu ini disampaikan secara berstruktur karena tidak langsung disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tetapi melalui perantara malaikat kepada rasulnya untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, umum atau kauniyah. Umum diperoleh melalui jalur non-formal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan melalui ilham. Ilmu yang didapatkan tidak melalui wahyu, tapi melalui ilham disebut ayat-ayat kauniyah. Allah memberitahukan ilmunya kepada manusia umumnya secara langsung. Didapatkannya ilmu dengan cara ini, jika menemukan sendiri disebut inspirasi, dan jika melalui orang lain disebut aspirasi. Inspirasi maupun aspirasi dalam bahasa Arab disebut ilham. Ada sinergi yang sangat baik di antara ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah, karena keduanya berasal dari sumber yang satu dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Ayat-ayat qauliyah memberikan isyarat-isyarat kepada para ulama dan ilmuwan untuk melakukan kajian dan penelitian terhadap fenomena alam. Hasilnya merupakan bukti kebenaran ayat-ayat kauniyah itu. Jadi, kauniyah bentuknya berupa ilham yang disampaikan kepada manusia secara mandiri dengan syarat ia mau mengadakan pengamatan dan penalaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ilmu tersebut saling menguatkan satu sama lain. Kauniyah merupakan bukti yang mendukung kebenaran kauliyah. Sebaliknya, kauliyah merupakan petunjuk untuk menemukan fakta empiris kauniyah. Akhirnya, dengan mempelajari kauliyah, maka pengenalan seseorang kepada penciptanya akan menjadi tepat dan akurat. Dan dengan mempelajari kauniyah, maka pengenalan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi meluas dan mendalam. Dengan berpegang kepada kedua bentuk ilmu itulah, maka manusia akan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di muka bumi ini sehingga akan tercapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya memiliki ilmu pengetahuan. Sebagaimana sabda Rasul, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang berguna bagi orang lain dalam hal kebaikan atau ilmu syar'i. Ilmu yang baik dapat menjadi ladang pahala yang berlipat ganda. Misalnya, seorang muslim mengajarkan ilmu kepada muslim lainnya. Kemudian ilmu tersebut diamalkan orang itu, serta diajarkan kepada orang lain. Dan terus-menerus sampai ilmu tersebut bermanfaat bagi orang banyak. Maka, orang yang turut mengamalkan dan mengajarkan akan mendapat pahala terus-menerus hingga ke liang lahat. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Dari hadis di atas, jelaslah bahwa kebaikan dunia maupun akhirat haruslah dibangun di atas ilmu. Tidak mungkin seseorang dapat memiliki kebaikan dunia dan akhirat tanpanya. Tanpa ilmu, seseorang hanya akan beragama tanpa memiliki dasar yang kuat atau hanya ikut-ikutan saja. Akhirnya, imannya akan mudah goyah oleh syubhat-syubhat pemikiran yang kini begitu merajalela. Pentingnya memiliki ilmu pengetahuan yang lain. Yang pertama, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matlamat ini adalah untuk menguatkan kepercayaan dan keimanan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya ilmu, manusia dapat membaca Al-Quran yang mana terkandung segala persoalan yang ada di muka bumi ini. Ilmu juga membuat manusia mengkaji alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan martabat manusia. Ilmu pengetahuan amat penting bagi setiap individu, bahkan dapat meningkatkan martabat manusia. Di dalam Islam, menuntut ilmu juga merupakan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terdapat beberapa matlamat tertentu dalam proses menuntut ilmu. Yang ketiga, ilmu merupakan kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan.
Menuntut ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal tentang akhirat saja, tetapi juga tentang dunia. Maka sudah jelas, kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu. Untuk kehidupan dunia, kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia. Untuk persiapan di akhirat, kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai tujuan hidup insya Allah akan tercapai. Selanjutnya, dengan ilmu, manusia dapat menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, manusia perlu melaksanakan ibadah-ibadah umum dan khusus. Pada masa yang sama, manusia juga merupakan khalifah Allah di muka bumi ini. Ilmu yang diperoleh dengan keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu disampaikan kepada individu dan masyarakat. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah kedudukan ilmu. Hadis riwayat Ar-Rod. Tuntutlah ilmu. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Sesungguhnya, ilmu pengetahuan menempatkan orangnya dalam kedudukan terhormat dan mulia. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya, baik di dunia maupun di akhirat. Hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam ilmu pengetahuan, seseorang itu akan diangkat derajatnya dalam golongan orang terhormat. Manusia juga memerlukan ilmu untuk membedakan antara hak dan batil. Dengan menuntut ilmu, seorang manusia itu dapat mengetahui sebab dan akibat atas perlakuannya. Hukum mencari ilmu itu wajib. Hukumnya fardu ain untuk setiap manusia mempelajari ilmu agama ataupun ilmu duniawi. Ilmu-ilmu ini bersifat praktek. Artinya, setiap hambanya wajib memahami dan mempraktikannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abil Bari Nabi, juga telah disebut bahwa menuntut ilmu adalah wajib. Hadis menjelaskan bahwa tuntutan ilmu bukan hanya pada kaum lelaki, tetapi kaum perempuan juga. Namun begitu, ilmu yang dituntut perlulah sesuai dan mengetahui ketentuan Islam. Dengan adanya ilmu bisa menghidupkan hati yang telah mati. Dengan adanya ilmu dalam diri seseorang, hamba itu dapat melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana mampu menjadi petunjuk untuk hambanya itu. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan ganjaran yang besar kepada orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat orang berilmu. Menyadari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surat Fatir ayat 38. Dalil di atas merupakan salah satu kutipan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Dengan berilmu, kita dapat mempelajari Al-Quran. Dengan begitu, kita dapat mengetahui bahwa di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya
Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah telah menjanjikan akan meninggikan derajat dan memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Dan derajat orang yang berilmu akan terangkat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun di mata manusia. Diterima amal ibadahnya, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah sebenarnya bisa dengan berbagai cara. Sebagai contoh, seorang hamba bisa mendirikan sholat, membaca Al-Quran, selalu bersyukur, berzikir, dan selalu mengingat kematian agar tidak terlalu tergiur dengan dunia. Tetapi dengan menguasai ilmu pengetahuan bisa juga menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya. Hal itu dapat membuat kita senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Memperbaiki kualitas hidup. Dengan ilmu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih berkualitas, apalagi yang berlandaskan Islam. Islam telah mengatur segalanya. Asal kita konsisten dalam mempelajari ilmu pengetahuan, kita dapat memperbaiki kualitas hidup dengan ilmu pengetahuan, karena kita dapat lebih menata hidup kita. Berguna bagi kehidupan dunia. Di antara tanda seorang muslim yang baik dalam kehidupan sosialnya adalah melakukan hal yang berguna atau bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia tak berguna. Nabi SAW bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau berguna baginya. Dalam Al-Quran ditegaskan, orang yang meninggalkan hal yang tidak berguna termasuk salah satu golongan yang akan mendapat keberuntungan di akhirat, memperoleh surga Firdaus dan kekal di dalamnya. Dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, jika seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka tanda Islamnya yang baik telah sempurna. Seorang muslim sejati yang baik akan selalu melakukan hal-hal yang berguna dan menjauhi hal-hal yang sia-sia tak bermanfaat. Ia akan selalu memberikan kemanfaatan kepada manusia lainnya, baik melalui lisan maupun perbuatannya. Tak ada sedikit pun waktu selain berbagi ilmu yang manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Ia tidak akan mengisi waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, karena itu berarti juga merugikan diri sendiri, rugi waktu, rugi tenaga, energi terbuang sia-sia. Dalam hadis dikatakan, manusia yang terbaik adalah yang berguna atau bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pada hadis lain, orang seperti itu termasuk yang paling dicintai Allah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yaitu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Keutamaan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan di antara keutamaan-keutamaan berilmu tersebut adalah 1.1 dimudahkan jalannya menuju surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah orang-orang muslim yang berilmu
akan dimudahkan oleh Allah dalam menuju surga, dikarenakan dengan ilmu orang muslim dapat beribadah dengan benar dan sesuai dasar hukum Islam. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa ilmu sangatlah penting bagi umat muslim dan memiliki manfaat dalam kehidupan dunia akhirat. 1.2 Memiliki rasa takut yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Yang dimaksud ulama dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengetahui dan mengakui kebesaran Allah dan kekuasaannya. Dengan ilmu, seseorang akan lebih memahami hakikat diciptakannya, kehidupan ini, dan dari pengetahuan tersebut seseorang akan melihat kuasa dan kebesaran Allah sebagai zat yang maha pencipta, dan orang berilmu akan merasa takut karena dia memiliki pengetahuan akan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 1.3 Diberi kebaikan dan karuniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah hendaki mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama." Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berikan al-hikmah, ilmu pengetahuan, hukum, filsafat, dan kearifan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, sungguh ia telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang berakallah yang mendapat mengambil pelajaran berzikir dari firman-firman Allah. Tugas orang berilmu. Dalam kitab Tahlibul Ilbaina Amanati Tahmalul wa Masyuliyatil ada disebutkan bahwa orang yang berilmu mempunyai dua tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab untuk mengamalkan, dan kedua, tanggung jawab untuk menyampaikan atau mengajarkan. Sahabat Ibnu Mas'ud berkata, orang yang belajar suatu ilmu kemudian tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut tidak akan bertambah kecuali kesombongan. Imam Syafi'i berkata, ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, akan tetapi ilmu itu sesuatu yang bermanfaat. Adapun tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu, Muhammad bin Al-Fadli berkata, hilangnya ajaran Islam di tangan 4 golongan manusia. Yang ke-1, golongan orang yang tidak mengamalkan ilmu yang ia ketahui. Kedua, golongan orang yang mengamalkan terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui. Dan ketiga, golongan orang yang tidak tahu dan tidak bisa mengamalkan. 4, golongan orang yang mencegah orang lain mendapatkan ilmu. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa golongan pertama adalah orang yang berilmu, akan tetapi tidak mengamalkan. Hal ini sangat berbahaya bagi banyak orang. Golongan kedua merupakan orang yang ahli ibadah akan tetapi tidak punya ilmu. Orang-orang akan berprasangka baik dengan ibadah dan kebaikan yang ia lakukan, kemudian mereka mengikuti kebodohannya. Yang ketiga adalah golongan orang yang tidak berilmu dan tidak pula beramal. Mereka sama halnya dengan binatang liar. Sedangkan yang terakhir adalah pengganti iblis di muka bumi yang menghalangi orang-orang untuk mencari ilmu dan memperdalami ilmu agama. Mereka tidak kalah berbahaya dari setan kalangan jin. Merekalah yang menghalangi hati orang-orang dengan petunjuk dan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menuntut ilmu. Dalam surat Al-Alaq اقرأ باسم ربك
الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Artinya, 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah. 4. Ia mengejar manusia dengan perantaran kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat di atas mendorong umat Islam untuk pandai membaca, berpikir, dan berkreasi. Semakin banyak membaca, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ilmu akan bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran ini. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi, mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi, kesimpulan kami dari presentasi kali ini adalah ilmu bisa diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara. Sebagaimana yang telah dinyatakan sumber-sumber ilmu menurut Islam. Walau bagaimanapun, konsep budaya ilmu di dalam Islam menitikberatkan soal amalan membaca. Melalui pembacaan, kita dapat memperoleh informasi-informasi tambahan yang belum pernah kita terima atau dengar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.